One Piece Chapter 1114. Chapter dibuka di dunia baru, markas besar Angkatan Laut. Para marinir di sana gempar mendengar perkataan Vegapunk tentang dunia yang akan tenggelam ke dalam laut. Kita melihat Akainu yang hanya diam, memikirkan apa yang dimaksud Vegapunk. Di tempat lain, orang-orang ada yang meresponnya dengan tertawa. Seakan-akan perkataan Vegapunk hanya bualan saja. Sementara di penjara bawah air Impel Down, kita melihat Doflamingo tertawa dan berkata kepada Magellan apa yang akan dia lakukan jika penjara ini benar-benar terendam air. Magellan menjawab kalau air laut mengalami kenaikan 1 meter dan ini menyebabkan kekacauan di dalam sel. Dia berpikir kira-kira butuh beberapa meter untuk menenggelamkan di seluruh dunia. Doflamingo berkata hanya butuh 5 meter perkotaan akan hancur, mungkin semua orang harus melakukan evakuasi. Kita bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan di pulau manusia ikan, si Rausi bertanya kepada ayahnya apakah apa yang dikatakan Vegapunk akan benar-benar terjadi. Ayahnya hanya menjawab ini terdengar sangat aneh. Kemudian kita kembali ke pulau Egghead. Para Gorosei mulai panik, mereka khawatir jika ini teruskan akan menimbulkan kekacauan. Dan mereka akan lebih memfokuskan mencari siput apapun yang mereka bisa rasakan dan segera menghancurkannya. York juga geram. Dia ikut mencari keberadaan siput transponder itu. Lalu kita melanjutkan mendengar perkataan Vegapunk, prediksi yang akan aku buat ini, jika data sensorku tepat beberapa hari dari saat aku merekam ini, sebuah gempa bumi yang dahsyat akan mengguncang di seluruh dunia. Di tempat lain, Carlotis Motif berkomentar apakah yang dimaksud Vegapunk gempa bumi itu akan terjadi hari ini. Vegapunk melanjutkan, setelah bencana ini permukaan air laut akan naik 1 meter, beberapa pulau tidak akan bisa lagi dihuni dan tentu saja akan banyak pantai tenggelam. Jika ini tidak terjadi, kalian bisa abaikan pesan ini. Tapi jika ini benar-benar terjadi, tolong dengarkanlah. Gempa yang akan aku prediksi ini bukan termasuk fenomena alam. Lalu kita melihat Saturnus yang semakin geram. Di saat ini dia menyerang Robin dan lainnya. Terlihat kaki Saturnus menusuk Chopper namun tidak bisa karena yang kita lihat Chopper berubah menjadi bentuk bulatan besar. Tapi akhirnya Saturnus pergi meninggalkan mereka. Dia lebih fokus mencari siput transponder dan memungkinkan dia lebih mencari sumber tenaga di Pulau Egghead. Perkataan Vegapunk berlanjut dan itu membawaku kepada apa yang menjadi dosa besarku yang pertama. Aku terpaku dengan memimpiku untuk mengembangkan sumber tenaga yang abadi, bertekad untuk membawa dunia ke masa depan yang lebih cerah. Tetapi aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Di sini Saturnus melihat Mother Flame, dia langsung kembali berubah wujud ke manusia dan segera menghancurkan sumber energi di sana agar siaran ini mati. Kita melihat sebuah api di dalam itu. Sementara di luar, robot kuno masih berjalan, bahkan Angkatan Laut mencoba terus menembaki robot itu. Tapi tetap saja tidak tumbang dan terus berjalan. Sedangkan Luffy, Brogy, Dory dikejar oleh Warkuri yang semakin panas, tubuhnya seperti terbakar sehingga memberikan hawa yang sangat panas di sekitarnya. Lalu kita pindah tepat di tanah suci Marigos. Imu sama tampak hanya terdiam, sedangkan semua Tenryubi itu tampak geram dengan siaran Vegapunk. Vegapunk mengatakan pertama kita harus tahu masalah tentang apa yang terjadi di antara 900 dan 800 tahun yang lalu. Periode 100 tahun yang banyak orang menganggap sebagai abad kekosongan. Karena seluruh informasi tentang itu telah dihapuskan atau hilangkan, itu benar. Tapi ada satu kunci untuk membuka beberapa potongan dan gema dari masa itu. Jawabannya ada di poneglyph, batu-batuan kesepian berada di berbagai tempat yang tenang dan sunyi di seluruh dunia. Tulisan yang terukir di batu-batu itu diterjemahkan akan menjadi satu-satunya metode kita untuk melihat masa lalu yang kita tidak ketahui. Meskipun begitu, menerjemahkan poneglyph dianggap sebagai hal yang tabu bagi pemerintah dunia. Oleh karena itu, aku terpaksa melakukan dosa besarku yang kedua. Aku mengkhianati pemerintah dan mempelajari era terlarang ini sendirian. Aku beruntung karena aku mewarisi beberapa dokumen dari arkeolog yang luar biasa yang membuatku bisa menerjemahkan beberapa poneglyph. Lagi pula, sejarah adalah sebuah kisah. Kemudian di tempat Nami terlihat awannya di sana memanjang. Ini seperti yang Edison bicarakan. Usopp berkata dengan begini kita bisa melompat langsung ke laut. Lalu kita melihat Edison yang tampak kelelahan. Dia berharap sekali mereka bisa lulus dari pemerintah dunia. Perkataan Vegapunk berlanjut akan mengetahui bagian kecil tentang kisah 100 tahun yang panjang ini. Aku akan membicarakan fakta yang aku tahu. Bintang dari cerita ini terlahir 900 tahun yang lalu
ini sebuah kerajaan yang maju dan berlimpah. Dan sama seperti Nika, dewa matahari yang legendaris dari dongeng Elbaf, dia juga bertarung dengan tubuh elastis dan memanjang, mereka memanggilnya dengan sebutan Joy Boy. Dialah orang pertama yang pergi laut, orang yang pertama sebagai bajak laut. Lalu kita melihat Luffy mencoba memberi pukulan kepada Warkuri, tapi masih saja tubuh Warkuri lebih keras, sehingga terlihat tangan Luffy kesakitan dan terbakar. Berakhir chapter kali ini, di chapter ini Vegapunk akan mengungkapkan sebagai kisah dari abad kekosongan, yaitu tentang Joy Boy. Kisah ini bisa saja menjatuhkan pemerintah jika Vegapunk juga menceritakan tentang 20 kerajaan yang bersatu untuk menjatuhkan jatuh kerajaan tersebut, yaitu Joy Boy. Kira-kira, apakah kita akan melihat sebuah flashback tentang Joy Boy di chapter selanjutnya, atau hanya sebuah cerita saja dari Vegapunk? Dan untuk minggu depan libur, dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1114. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di review chapter One Piece selanjutnya. Dan sampai jumpa.